so honored and very excited to work hard together and to. Bak petir menyambar. Giovanna Milana akhirnya ngomong tegas gini soal kontroversi Kofu dan Megawati Hangestri di voli Korea. Akhirnya menang juga. Jakarta Electric PLN bungkam Pertamina Enduro di Final Four Proliga 2025. Ternyata, pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Bak petir menyambar. Giovanna Milana akhirnya ngomong tegas gini soal kontroversi Kofu dan Megawati Hangestri di voli Korea. Giovanna Milana mantan rekan setim Megawati Hangestri Pertiwi sekaligus sahabat dekatnya. Akhirnya buka suara terkait pengalaman pahitnya selama bermain di Liga Voli Korea KOFO beberapa waktu lalu. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Gia menceritakan pengalaman tak mengenakan yang ia alami, khususnya soal perlakuan terhadap pemain asing di Liga Korea. Sejujurnya, apa yang terlihat di media sosial itu sangat berbeda dengan kenyataan di lapangan. KOFO kelihatan ramah dan profesional di depan kamera, tapi faktanya banyak pemain asing yang merasa tidak dihargai, ungkap Giovanna Milana. Tak hanya itu, Gia juga menyinggung perlakuan klub Red Sparks, tim yang dibela Megawati selama 2 musim. Ia mengaku sudah sempat menyarankan Mega untuk hengkang lebih cepat dari Liga Korea. Saya sudah bilang ke Mega, kalau kamu bisa keluar lebih cepat, keluar saja. Karena tekanan mentalnya luar biasa dan support untuk pemain asing sangat minim, kata Gia. Tapi Mega punya mental baja. Dia bertahan selama 2 musim, itu sebuah pencapaian besar yang patut diapresiasi, ungkapnya. Pernyataannya tersebut juga dibuktikan saat dirinya memutuskan untuk keluar dari Red Sparks beberapa waktu lalu. Dalam salah satu unggahan di media sosialnya, Giovanna menanggapi bahwa Red Sparks hanya memperlakukan pemain sebagai aset, bukan sebagai manusia. Para pemain diperlakukan seperti aset bukan sebagai manusia, ujar pevoli yang akrab disapa Gia itu. Meskipun pernyataan itu kemudian dihapus, responsnya telah menciptakan kehebohan di kalangan penggemar voli dan menuai berbagai reaksi. Menurut Gia, para pemain asing seringkali mendapat perlakuan berbeda, mulai dari jam latihan yang lebih berat, ekspektasi yang tidak realistis, hingga minimnya perhatian dari manajemen di luar jam pertandingan. Ia menyebut, sistem di KOFO banyak menuntut namun kurang memberikan perlindungan psikologis kepada pemain non-Korea. Banyak dari kami yang diperlakukan seolah-olah hanya alat untuk mendongkrak performa tim. Ketika performa menurun sedikit saja, langsung dikritik habis-habisan, kadang bahkan di depan publik, lanjutnya. Akhirnya menang juga. Jakarta Electric PLN bungkam Pertamina Enduro di Final Four Proliga 2025. Jakarta Electric PLN menolak untuk menyerah setelah pecah telur pada babak Final Four Proliga 2025. Jakarta Electric PLN mengalahkan Jakarta Pertamina Enduro pada lanjutan putaran kedua Final Four Proliga 2025. Bertanding full set pada Minggu, 27 April 2025. Di Gor Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, PLN menang dengan skor 3-2. PLN menyetrum duluan. Menjadi satu-satunya tim yang belum pernah menang di Final Four, Agustin Wulandari DKK. Memimpin hingga unggul jauh di 16-11. Padahal Jakarta Pertamina Enduro datang sebagai juara putaran pertama Final Four meski hanya unggul poin. Enduro merespon setelah technical time out dengan secara perlahan memangkas selisih poin hingga hanya tersisa 2 angka di 19-21. PLN menjauh lagi. Spike melintir Polina Shemanova dari posisi 4 mengecoh Nurlaili Kusumah yang dekat dengan titik jatuhnya bola untuk set point di 24-20. Nurlaili membalas lewat spike tajam untuk menipiskan jarak. Namun, kesalahan Asi Titi dengan overpass menghukum Enduro pada set pertama. Shemanova dan Kelsey Cook lebih piawai dalam memaksimalkan bola-bola yang tidak ideal untuk mencetak angka. Sementara itu, Jordan Thompson selaku oposit andalan Enduro beberapa kali dapat diredam ketajamannya.
PLN masih bertahan. Ace dari Ersandrina De Vega menghasilkan set point bagi runner-up musim lalu itu dengan di 24-20. Set kedua disudahi dengan 25-21. Enduro membalas pada set ketiga. Perubahan dilakukan pelatih Buren Karslioglu dengan menarik Nurlaili untuk memasukkan kembali Junaida Santi. Keunggulan didapat Enduro pada set ketiga. Dari skor tipis di 8-7, Tisha Amalia CS menjauh hingga 8 angka di 22. Quick sukses dari Asih Titi memastikan laga berlanjut ke set keempat. Spike Thompson yang melebar membuat PLN meraih set point di 14-7. PLN memastikan kemenangan lewat Spike Shemanova yang berbuah block out. Kemenangan ini menjaga asa PLN dalam mencapai Grand Final lagi. Putaran pertama Final Four tidak berjalan dengan baik bagi mereka setelah selalu kalah di 3 pertandingan yang dijalani. Dengan kemenangan perdana, PLN menempel Enduro dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia yang sama-sama mengemas 2 hasil serupa. Sementara itu, Jakarta Popsivo Polwan memimpin persaingan di sektor putri dengan mencatat 3 kali kemenangan. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, buka suara terkait pemainnya yang tidak dipanggil ke Timnas Indonesia. Kenyataan ini tentu cukup sulit diterima karena Persib selangkah lagi akan meraih gelar juara Liga 1 2024 sampai 2025. Mereka masih memiliki 4 pertandingan sisa dan hanya butuh 2 kemenangan untuk mengunci gelar. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia cukup intensif memantau pemain yang sedang berjuang di Liga. Namun, tidak ada staf Patrick Kluivert yang berada di tribun saat Persib bermain. Bojan Hodak menjelaskan bahwa dia tidak tahu banyak terkait tim pelatih skuad Garuda saat ini. Secara personal, mereka belum pernah bicara, meski sudah ditunjuk untuk memimpin Timnas Indonesia sejak awal tahun ini. Mengenai pelatih nasional, saya tidak bisa memberikan pernyataan, karena saya tidak mengenal mereka, kata Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini juga heran karena tidak ada pemainnya yang masuk dalam radar Timnas. Terakhir kali ada Edo Febriansyah dan Dimas Drajat yang mendapatkan panggilan pada era kepelatihan Shin Tae-yong. Pada bulan Maret lalu, mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mengirim pemain ke skuad Garuda. Hodak berharap ada penjelasan terkait masalah ini, karena mereka seharusnya berada di tribun untuk melakukan pemantauan. Jadi saya tidak tahu. Anda perlu bertanya kepada mereka mengapa tidak datang. Pertanyaan yang sangat sulit bagi saya, terangnya.